Ibu bapak, oma, opa, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kita bersyukur hari ini dapat beribadah bersama, ya, masih hybrid, saudara-saudara. Ada saudara-saudara yang di gereja, ada saudara-saudara yang di rumah, ya, dimanapun saudara berada, kita bersyukur dapat beribadah bersama pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, saudara-saudara. Minggu depan kita sudah memperingati Pentakosta. Saudara-saudara, ada yang berbeda juga dalam kebaktian hari ini, saudara-saudara. Berasa nggak, saudara? Ada yang berbeda. Ya, mungkin karena masih hybrid belum begitu terasa perbedaannya. Tapi paling tidak dari liturgi kita merasakan bahwa ibadah kita hari ini adalah ibadah intergenerasi, saudara. Nah, saya melihat yang hadir juga intergenerasi, ya, di rumah mungkin lebih terasa lagi, anak-anak, ya, ada juga saudara intergenerasi. Mungkin kalau berkumpul semua, maka generasi itu sekarang ada 5 atau 6 generasi, ya, 5 atau 6 generasi, mulai dari generasi ya di atasnya baby boomer tuh ya, silence, nah ya, ya di atas saya itu akhir baby boomers. Terus ada generasi X, ya, X mungkin dewasa muda ya sekarang ya, Y milenial itu juga yang ini, dan Z, ya, X, Y, Z. Anak saya sampai usia berapa ya? Mulai tahun 95 kalau nggak salah, itu generasi Z. Lalu generasi Alpha, ya. Wah, jadi kalau yang umur panjang merasakan ya. Juga ya, kita juga punya keluarga seperti itu. Ngomong-ngomong, hari ini ada anggota gereja saya juga yang berulang tahun, usia 101 tahun. Jadi sebelum saya kebaktian sini tadi saya telepon dulu. Bayangkan kalau masih bisa telepon itu berarti telinganya masih oke, ya, luar biasa. Dan ya kalau umur 101 itu merasakan anak, menantu, cucu mantu, buyut. Nah, berbagai generasi, saudara. Itulah yang ada dalam kehidupan gereja. Gereja tidak terdiri dari 2 atau 3 generasi saja, tapi sampai 5 atau 6 generasi. Nah, kita bisa merasakan enggak, saudara, bahwa generasi yang berbeda-beda ini semuanya itu satu, ya. Remaja enggak mengatakan, wah kalau yang tua sama yang tua-tua sih enggak nyambung deh, gitu kan? Tapi kita bisa melayani bersama-sama, saudara-saudara. Nah, inilah saudara kita mau hayati dalam tema kita hari ini, United in Christ, saudara. Disatukan dalam Kristus, di mana memang dari bacaan kita yang merupakan bagian dari doa Tuhan Yesus, saudara-saudara, khususnya pada ayat 20 sampai 23 itu berulang kali ada kata satu. Saudara perhatikan enggak? Ada berapa coba? Hitung. Kalau ada anak yang kebaktian di rumah bisa menghitung dari ayat 20 sampai ayat 23 ada berapa kata satu, saudara-saudara. Dalam 3 ayat saja
paling tidak 4 kali kata satu itu diulang. Ya. Dan apalagi kalau kita baca keseluruhan pasal 17 ini, Saudara. Mungkin bisa buat PR nanti dihitung ada berapa kali kata satu, ya. Pada ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, indah sekali bahwa sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya dan masuk dalam penderitaan, ya, Injil Yohanes mencatat bahwa secara khusus Yesus mendoakan murid-muridnya. Bagaimana rasanya kalau saudara tahu ada yang mendoakan kita? Ya. Dan memang di sini, Saudara, Yesus bukan hanya mendoakan murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Tapi pada ayat 20 dikatakan di sini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku untuk pemberitaan mereka, ya. Untuk murid-murid dan juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita melihat bagaimana, ya, ketika Yesus berdoa itu, Yesus sudah memandang jauh ke depan, ya, untuk murid-murid. Tapi Yesus yakin ada banyak orang yang percaya dari pemberitaan murid-murid itu. Dan sekarang sudah berjalan sekitar 2000 tahun lebih, ya, dan kita termasuk pada orang yang percaya dari pemberitaan murid-murid. Lalu ada lagi yang meneruskan tugas itu, memberitakan, sampai sebenarnya kita juga sekarang ini dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, ya, yang dengan kehadiran kita supaya dunia juga percaya, Saudara. Jadi ini juga hal yang indah sekali, ya, bahwa kalau saudara tahu, kita merasakan betapa dalam hidup ini kita perlu topangan doa. Bagaimana kalau kita perlu topangan doa? Kita bisa berdoa sendiri, iya kan? Berdoa sendiri itu penting. Kadang-kadang orang kurang berdoa sendiri. Kenapa? Ya, saya titip aja deh doanya sama Ibu Pendeta, ya. Saya titip aja deh doanya sama Bapak Pendeta. Doa sendiri itu penting, Saudara, ya. Tapi minta didoakan itu juga penting. Bagus kan? Ya. Kalau kita tahu ada banyak yang ikut bersama-sama mendoakan. Karena itu kita juga harus saling mendoakan, Saudara. Tapi dari firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan lagi, kalau bagi saya sangat dikuatkan. Karena apa? Karena ketika kita sudah berdoa, ketika kita minta orang mendoakan kita, tapi juga kita membaca di sini bahwa ada Yesus yang mendoakan kita, ya. Yesus sudah naik ke surga dan Yesus dari di dunia ini bersyafaat untuk murid-muridnya, dan kita yakin Yesus pun sekarang berdoa bagi kita, Saudara. Nah, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Yesus berdoa di sini katakan bukan untuk murid-murid pada waktu itu aja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku untuk pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa untuk kita saat ini juga, Saudara. Itulah hal pertama yang kita baca dari Yohanes 17 ayat 20 ini, bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya, ya, sampai yang kemudian percaya, ya. Yesus berdoa bagi kita, Saudara-saudara.
Nah, yang kedua, kita mau soroti apa doa Yesus itu, saudara. Apa isi doa Yesus? Ya, doa Yesus minta supaya murid-muridnya dilindungi, dipelihara, ya. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Tapi yang dari bacaan kita ini, doa Yesus itu adalah apa, saudara-saudara? Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Ya, saudara. Kita di sini yang ibadah sama-sama merasa enggak kita menjadi satu? Mungkin oh ya, merasakan ya satu ibadah ini kan. Tapi setelah itu kita tetap enggak merasakan. Nah, harusnya ada perasaan yang kuat bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita semua menjadi satu, saudara. Nah, jadi kalau Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, saya pikir doa Yesus ini sederhana aja, benar nggak? Yesus tidak minta hal yang susah-susah atau muluk-muluk. Benar nggak, saudara? Setuju nggak kalau saya katakan kalau Yesus minta semua murid-muridnya menjadi satu, apakah itu terlalu muluk? Enggak ya, sederhana aja kan? Nah, dan memang pada dasarnya gereja itu adalah satu. Kita tahu ada 4 sifat gereja, ya, 1 kudus, rasuli. Jadi pada dasarnya satu, karena dibangun ya di atas Yesus Kristus, di dalam Yesus itu kan satu sebenarnya. Tapi memang dalam perjalanan sejarah ternyata untuk mewujudkan kesatuan tidak mudah, saudara. Kita boleh melihat juga contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, dari kelompok-kelompok kecil saja di mana kita berada. Mudah nggak untuk mewujudkan kesatuan itu? Kelompok paling kecil apa? Mungkin komunitas yang paling kecil keluarga ya, keluarga. Nah, di keluarga harusnya semua bisa bersatu. Iyalah ya, isinya paling cuma berapa orang kan keluarga itu. Tapi apakah semua keluarga bisa menjadi satu? Merasakan persatuan itu? Dalam keluarga aja ternyata sudah tidak mudah. Tidak selalu. Nah, jadi ingat, kalau yang ada dalam kehidupan keluarga sekarang juga nggak merasa bersatu. Ada sekat yang memisahkan. Ya. Ada seperti perpecahan dalam keluarga. Ingat, Yesus sudah berdoa supaya kita semua menjadi satu. Supaya kita juga mohon Tuhan menolong kita untuk mewujudkan yang Tuhan doakan itu. Nah, jadi ya, itu dalam kelompok yang paling kecil. Yang lebih besar lagi, ya di gereja lah misalnya. Semua di gereja bisa bersatukah? Ya, kalau saya perhatikan itu juga tantangan tersendiri. Itulah sebabnya kenapa gereja saat ini menggalakkan yang disebut kebaktian intergenerasi. Ya. Kalau dulu kebaktiannya terpisah-pisah, segregasi, ya kan? Kebaktiannya terpisah-pisah. Kebaktian anak sendiri, remaja sendiri, pemuda sendiri, dewasa sendiri, lansia sendiri, ya. Nah, sekarang itu juga masih terjadi. Tapi ada kesadaran kita harus nih paling tidak sekali-sekali melaksanakan kebaktian intergenerasi. Makanya dibuat seperti sekarang ini, minggu kelima ya kalau nggak salah ya di sini. Tapi karena masih hybrid mungkin belum terlalu terasa banget.
saudara-saudara. Nah, kenapa? Karena ternyata dengan kebaktian terpisah-pisah itu memang mungkin ya masing-masing merasa ini sesuai kumpul sama temanku. Firman ini sesuai dengan yang remaja-remaja, pemuda-pemuda. Tapi ternyata tidak mengenal kelompok lainnya. Tidak terbiasa dengan seluruh generasi dalam gereja, saudara-saudara. Bahkan terkadang karena sering terpisah, tidak sedikit yang sampai seperti mendirikan dalam tanda kutip kerajaannya. Ya, ada kerajaannya komisi remaja, kerajaannya komisi pemuda. Saya harap di sini nggak ada ya. Itu di tempat lain, saudara. Kerajaannya komisi anak. Nah, kenapa disebut kerajaan? Karena ketika diminta untuk yuk kita pelayanan bersama, ya. Kalau diminta panitia untuk pelayanan bersama, dulu sih yang sering kayak saya alami, ya kan? Seolah-olah wah nggak ada lah tenaga yang benar-benar mau mendukung, gitu kan? Kalaupun dikirim ke panitia agak terpaksa, begitu kan? Nah, karena apa? Semua sudah terserap hanya untuk kegiatan sendiri. Ya. Nah, inilah kita diingatkan harus ya bersatu intergenerasi, saudara-saudara. Demikian juga di masyarakat dan di mana kita berada ya, saudara-saudara. Nah, tadi dalam dialog juga kita menyadari bahwa kita ada dalam situasi di mana namanya sih sama-sama orang Kristen. Nyanyiannya keren-keren, ya. Walaupun berbeda makannya, berbeda, yang satu bilang goodbye, yang satu bilang dadah, yang satu bilang apa lagi kan ya. Biar berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Kristus. Hatinya sama di situ. Itu nyanyiannya katanya, keren. Tapi kenyataannya masih banyak yang bertengkar. Liturgi tadi mengatakan berantem, ya. Bisa jadi juga ada yang saling bully, merendahkan kalau melihat orang yang berbeda dengan dirinya. Beda suku, beda usia, beda latar belakang lainnya, beda profesi, ya. Atau juga gereja yang satu saling ejek, ya, karena beda cara ibadahnya kah, lain kan? Nah, jadi apa yang Yesus doakan supaya semua menjadi satu belum terwujud. Kita perlu ingat dan ingat lagi untuk mewujudkannya, saudara. Apa sebab tidak mudah bersatu? Sebabnya apa, saudara? Biasanya perbedaan itu ya, beda umur, beda minat, beda kebutuhan. Nah, lebih membuat orang nyaman kita bikin kelompok sendiri aja, kebaktian masing-masing saja, ya. Lalu kita bikin ini. Nah, jadi perbedaan, perbedaan terjadi karena memang nggak satu, nggak seragam, tapi keberagaman. Tapi keberagaman harusnya dilihat sebagai kekayaan. Jangan keberagaman dilihat sebagai perbedaan yang membuat tidak bisa bersatu. Keberagaman gereja kita lihat dari masa perjanjian baru. Ya. Kita udah lihat gereja Korintus beda dengan gereja Roma. Saudara tahu apa bedanya? Ya, saya bisa menyoroti misalnya ketika gereja Korintus, ketika Paulus membicarakan tentang karunia-karunia roh di gereja Korintus dan gereja Roma. Saudara-saudara, menarik, Paulus yang menuliskan ini, tapi kepada gereja di Korintus Paulus menuliskan 9 karunia. 9 karunia yang mungkin kalau dilihat itu supranatural, ya, orang sekarang bilang begitu, saudara-saudara. Yaitu karunia apa? Ya,
Saya sebut beberapa saja, misalnya karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan lainnya lagi, saudara. Jadi ya karena ada menyembuhkan, berbahasa roh, jadi sepertinya yang supra itu, saudara ya. Tapi ketika berbicara dengan jemaat Roma, Paulus berbicara memang ya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita, ya, berlainan memang. Nah, Paulus di situ katakan jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara rasa nggak ada beda? Iya kan? Padahal ditulis oleh Paulus. Tapi ini memperlihatkan bahwa kalau bicara karunia roh, bukan cuma yang 9 yang dituliskan Paulus dalam Korintus. Buat jemaat lain bisa beda lagi karunia rohnya. Jadi nggak heran, saudara, kalau gereja-gereja sekarang pun ya mungkin ada yang seperti gereja Korintus, mementingkan bahasa roh. Tapi juga ingat, ada yang seperti gereja Roma. GKI kayak gereja Roma kali ya. Yang bisa menasehati, hendaklah ia menasehati. Yang memberi pimpinan itu, saudara ya. Nah, jadi dari PB ada keberagaman. Ada kecenderungan juga dari perjanjian baru untuk membanggakan golongan sendiri, saudara. Kita tahu ya, Paulus menyebut ya, ada yang menyebut aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, pengikut Kefas, Petrus, ya. Nah, memang dari dulu semuanya itu beragam. Tapi beragam tidak harus menjadi sebab bertengkar. Malah ya yang mau ditunjukkan, walaupun beragam tidak perlu bertengkar. Ya. Walaupun beragam, kita tetap bisa melayani bersama. Betul? Betul apa betul? Ya. Jadi beragam bisa melayani bersama. Nah, saudara, kita antar generasi melayani bersama, juga gereja antar denominasi, biarlah bisa melayani bersama, ya. Jadi kalau yang pertama tadi poinnya, saya ingin kita ingat bahwa Yesus sudah mendoakan kita murid-muridnya. Yang kedua tadi panggilan untuk bersatu. Walaupun gak mudah, kita manusia cenderung melihat yang berbeda, gak mau bersatu. Kita lebih mau bersatu dengan yang sama. Tapi kita mau merayakan keberagaman ini. Yang ketiga diberikan dasarnya, saudara. Dasarnya itu apa? Ya, maka di situ dikatakan dasar kesatuan gereja adalah kesatuan Allah Trinitas. Yesus mengatakan sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi kita tahu sama seperti 3 pribadi Allah Trinitas yang kita panggil Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Mereka berbeda satu sama lain, tapi mereka itu satu. Makanya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, tapi kalau untuk itu kita nggak bahas sekarang, saudara. Tapi intinya ada hubungan yang begitu erat, ya, yang dalam bahasa yang ini disebut perikoresis itu, saudara ya. Perikoresis. Perikoresis itu seorang teolog mengatakan, Yohanes Mikraelius mengatakan ada a close mutual presence, ya, of one thing in one another with which it is united, ya. Jadi ada hubungan yang begitu erat satu sama lain sehingga kayak Allah Trinitas itu, ya, 3 tapi 1. Saudara, seringkali dikenal ya hubungan perikoresis ini bahwa Allah Trinitas melakukan tarian yang indah.
di mana mereka saling mengasihi, saling memuliakan, saling menghormati, ya. Nah, hubungan yang begitu erat ini itulah juga yang harus terjadi dalam gereja, saudara. Sehingga gereja pun harusnya, walaupun antar generasi, berbagai generasi, gereja sanggup melaksanakan ibaratnya tarian yang indah dalam pelayanannya. Bukan orang membaca ada permusuhan dalam gereja, tapi orang membaca, oh benar, walaupun beda-beda itu ya, gereja benar bisa melayani. Tapi sekarang memang ya agak menyedihkan, misalnya dalam sosmed masih banyak saling bully satu dengan yang lain ketika terjadi perbedaan. Ya, di sisi lain kita juga bersyukur PGI baru berulang tahun 25 Mei ya, didirikan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu adalah gerakan ekumene yang selalu mengingatkan gereja untuk bersatu, saudara. Ya, dalam HUT ke-72 baru pada tanggal 25 Mei yang lalu. Nah, demikian harusnya hubungan ya. Ada perbedaan, tiap gereja masih bisa punya keunikan, tapi semuanya begitu erat, harus begitu erat dan saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung. Itulah yang ketiga poinnya, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, apa tujuannya? Kalau dikatakan supaya semua menjadi satu, ya, supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya. Kalau orang Kristen bertengkar, ya, apa bedanya dengan yang tidak di dalam Kristus? Seharusnya kita yang dalam Kristus sudah merasakan kasih Tuhan. Maka berhubungan juga dengan khotbah yang lalu, ya, kita sudah merasakan pertobatan, pengampunan, memampukan kita untuk lebih bisa saling mengasihi. Saudara-saudara, supaya dunia percaya. Kita mau Pentakosta, mau memperingati Pentakosta minggu yang akan datang. Dan Pentakosta selalu mengingatkan bahwa gereja lahir dan gereja diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, menjadi saksi Tuhan itu bukan kita bayangkan pergi menjadi pekabar Injil lalu menyatakan dengan mulut, ya, bisa seperti itu juga. Tapi hari ini kita diingatkan menjadi saksi Tuhan ketika kita mau menunjukkan ada hubungan yang erat di antara kita yang sudah percaya kepada Yesus. Ada kasih, bersatu, bisa bekerja sama. Nah, ketika itu terjadi, dikatakan dunia, ya, supaya dunia percaya, saudara. Mari, saudara-saudara, kita nikmati, ya, bahwa persatuan dengan saudara-saudara seiman. Kita disatukan dalam Kristus. Kalau saudara-saudara dalam keluarga GKI Surya Utama, kita nikmati persekutuan yang lebih dalam lingkungan yang lebih luas, keluarga GKI, lebih luas lagi, ya, dengan seluruh gereja-gereja di seluruh dunia. Bahkan kita menunjukkan persatuan dalam kehidupan di masyarakat, juga yang peduli terhadap lingkungan alam semesta kita. Yesus telah menyelamatkan dan menyatukan kita di dalam kasih-Nya. Mari kita tunjukkan kehidupan yang saling mengasihi dan saling peduli supaya dunia percaya. United in Christ. Amin. Saat hening kita.